Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari tanggal 15 Januari 2024. Waktu berjalan terus, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Saat kita memasuki minggu yang ketiga, karena Senin yang pertama tanggal 1 sudah kita lewati, Senin yang kedua minggu lalu sudah kita lewati. Saat ini Senin yang ketiga di tahun yang baru di bulan Januari 2024. Kita berterima kasih. Kita minta pimpinan Tuhan. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Janjimu menopang hidupku. Kasihmu menuntun langkah hidupku. Dalam setiap waktu penolongku yang aku percaya. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan lagu ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Dunia bisa berubah, dunia akan hancur, dunia akan lenyap, manusia bisa berubah, bisa tinggalkan kita. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Pagi ini kita membaca kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel semakin banyak bertambah di Mesir, tapi mulai ditindas. Setiap kita tidak terlepas dari tindasan, masalah, pergumulan, tapi percaya bahwa Tuhan berjanji Ia akan menolong kita. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan, haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya, oh haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin, haleluya. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Amin, haleluya. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkah jalan hidupku. Amin, haleluya. Penolongku yang aku percaya, penolongku yang aku percaya itulah Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Amin, haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, 3, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut
Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribu dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kotalah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah penolongku, terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku. Amin, haleluya. Pagi ini kami membaca firman-Mu, ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Amin, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampunilah semua dosa salahku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya merasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Syukur, terima kasih, mohon maaf. Saya menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan sudah pelihara kita, sudah kita memasuki hari yang ke-15, sudah setengah bulan berarti Bapak Ibu ya. Tinggal 16 hari lagi. Berarti tinggal 2 minggu lagi. Minggu depan 22. Minggu depan sudah minggu terakhir, Senin terakhir di tahun 2004 di bulan Januari. Biar kita selalu bersyukur, terima kasih kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan yang senantiasa tepat janji, tidak pernah kita ditinggalkan sama Tuhan. Jangan pernah berkata, Yesus tinggalkan saya, jangan. Tapi katakan selalu, Tuhan bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sesuai dengan pujian yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Saya menangis, saya menyanyikan lagu ini.
Karena saya menikmati kasih setia Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin. Pada waktu saya menangis menghadapi masalah pergumulan apapun, saya menangis minta ampun dan minta tolong pada Tuhan. Langsung Tuhan tolong. Sekejap itu juga. Tidak pernah terlambat menolong kita. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Tapi Yesus dia maha setia. Maha tahu. Dia maha agung. Maha sempurna dia. Maha mulia. Maha baik. Maha segala-galanya. Mari jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi biar selalu dekat dengan Yesus. Kita terima kasih sama Tuhan. Buat semua kebaikan Tuhan. Sampai kapanpun saya tidak bisa membalasnya. Saya mau menangis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berterima kasih. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Kasih setia Tuhan sampai kapanpun. Lihat Sadra, Mesha, Abednego, biarpun dilempar di dalam dapur api yang 7 kali panas oleh Raja Nebukadnezar, tapi penyertaan Tuhan sempurna. Setiap kita punya masalah, tidak terlepas dari pergumulan. Menghadapi tahun 2024 kita masih baru, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal kita tahu, janji Tuhan tidak pernah luput janji. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Yang penting mari kita mau setia sama Tuhan. Saya rasanya saya mau menyanyi terus, karena saya merasakan hadirat Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan. Kitab Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Berkaitan dengan orang yang saling tindas di Mesir sudah semakin banyak. Kita di dalam dunia ini butuh pimpinan Tuhan. Minta penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Saya mau baca 1. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulan, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asyer. Semua keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Semua orang akan dipanggil Tuhan. Yusuf mati, Yakub juga mati, disebut Israel. Waktu saya baca kemarin kan, ayat ke-7, orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja Mesir itu dalam bahasa Ibrani itu Fir'aun, saudara ya. Fir'aun ini. Jadi Fir'aun yang lalu Fir'aun mengenal Yusuf dan Yakub baik dia. Sehingga diizinkan oleh Fir'aun Raja Mesir itu untuk Yakub tinggal di Goshen, untuk tinggal bersama seluruh di bawah keluarganya, ya, termasuk Yusuf. Yusuf diangkat menjadi perdana menteri waktu Fir'aun itu yang pertama, saudara ya. Oleh karena itu mari kita mencinta Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Mungkin Fir'aun itu ada dua, saudara ya. Mungkin waktu itu, waktu Yusuf itu ya, Tutmose dan Amenhotep, saudara. Ini yang tidak mengenal Yusuf ini, ya. Fir'aun Raja Mesir itu. Terus berikutnya, berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerang kita lalu pergi dari negeri itu.
Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbegalan, yakni Pitom dan Ramses. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Jadi, saudara ya, bangsa Israel ini kan tinggal di Mesir. Kalau kita lihat sudah dari ayat-ayat sebelumnya, saudara, ya, sudah pernah ada di Mesir. Pak ingat kalau saudara Abraham di Kejadian pasal 12 dari ayat 10 saja dari awal ya. Kejadian 12:10 dikatakan ketika kelaparan timbul negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan negeri. Jadi dari awal Abraham sudah tinggal Mesir. Termasuk kita lihat di Kejadian dari pasal 46 47 ya, kita lihat sini dari 47 saja sudah ada di Mesir. Kalau kita lihat di sini dari ayat 11 ya, Kejadian 47 ayat 11. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberitahu kepada mereka tanah mereka di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Ramses seperti yang diperintahkan Fir'aun. Ayat 12. Dan Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya dan sisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Jadi sudah ada di Mesir, saudara. Terus di Mesir ya. Jadi ras ini dalam Alkitab sudah ada di Mesir ya, sampai akhirnya bertambah banyak dan makin maju. Tapi lahirlah Fir'aun yang jahat. Jadi Fir'aun yang iri hati, sudah dikatakan bangsa yang sangat banyak, lebih besar jumlah daripada kita di ayat ke-9. Langsung bangsa Israel ini disuruh kerja paksa, kerja rodi, saudara. Lalu ayat 13, dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu disuruh paksa kerja keras, saudara. Bangsa dimulai ditindas. Ini sejarah awal ya. Dari pertamanya baik. Waktu zamannya Yusuf memerintah jadi Perdana Menteri. Tapi Yusuf mati, Fir'aun yang pertama mati, langsung ada Fir'aun yang Raja Mesir yang kedua. Ini yang jahat. Dan mulai ini titik awal, Keluaran pasal 1. Mulai bangsa Israel mengalami penindasan kerja paksa. Ayat 15, Raja Mesir sudah memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani dan seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan memberikan bayi-bayi. Jadi mereka, Raja Fir'aun yang baru ini, yang jahat itu, memberitakan kepada bidan-bidannya, kalau lahir laki-laki dari perempuan Ibrani, bunuh saja. Kalau lahir perempuan, biarin dia hidup. Tapi kalau lagi bunuh, karena dia takut, karena sudah makin berkembang, sudah. Dia ketakutan ya. Ayat 18, lalu Raja Mesir memanggil bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, memberikan hidup bayi-bayi itu? Akhirnya banyak mereka itu laki-laki lahir, sudah. Jadi Raja Fir'aun itu ngomong kepada bidan, "Duh, kenapa kamu biarkan dia hidup padahal sudah diperintahkan mati?" Terus apa yang jawab bidan itu? Ayat 19. Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Wah, bangsa yang makin maju. Karena memang janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Yakub, nanti semua keturunanmu akan makin berkembang, makin banyak. Itu janji Tuhan. Dan ternyata janji Tuhan ditepati. Kalau kita lihat sini dari Kejadian 46 ayat yang kedua, ya, firman Tuhan dari ayat kedua dan ketiga, berfirman Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Jadi janji Tuhan di Mesir, bangsa yang besar. Tapi kenyataan mereka ketakutan. Langsung, saudara, ayat 20, makalah berbuat baik kepada bidan itu, bertambah banyaklah bangsa dan sangat besar berlipat ganda. Karena bidan-bidan takut akan Allah yang membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada suratnya, lemparkanlah segala laki-laki orang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarkan hidup ini. Jadi orang laki dibunuh, dilempar ke sungai Nil. Dan mari kita lihat
besok untuk episode berikutnya. Yang penting di sini, lihat, selama kita hidup di dunia tidak terlepas dari masalah. Mungkin waktu di dunia ada waktu baik, tapi ada waktu jahat. Di dunia ini memang ada masalah, ada pergumulan. Maka pentingnya kita mau selalu dekat dengan Tuhan, mau cinta Tuhan Yesus. Kita serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang penting kita menaruh pengharapan menghadapi tahun yang baru. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa akan datang. Tapi kata firman Tuhan, saya mau kasih ayat terakhir di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Apapun masalah yang kita hadapi, berserah kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amin. Terima kasih buat kasih setiamu. Kita berharap kepada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Amin, haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih. Amin, haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Bangsa Israel makin banyak diam di Mesir, tapi mengalami penindasan. Demikian kita orang Kristen di dunia ini, banyak anak Tuhan yang mengalami penindasan. Tapi percaya, berseru dan berdoa. Bangsa Israel teriak kepada Tuhan, tapi Tuhan penolongku, kata firman Tuhan tadi. Dia penolong kita sangat terbukti. Pada waktu kita menghadapi kesesakan, berseru kepada Tuhan, serahkan dirimu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan bertindak. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.